Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa. Saya berasal dari Prodi Manajemen Dakwah dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan NIM 0104241018. Saya berasal dari semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis al-tahammum. Nah, definisi al-tahammum ini adalah pengganti wudhu dengan menggunakan debu atau tanah bersih ketika air tidak tersedia atau kita tidak bisa mengakses air dalam alasan tertentu. Ada hadis yang menjelaskan tentang tahammum. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu jika salah seorang di antara kalian tidak mendapati air untuk berwudhu, maka hendaklah dia bertahammum dengan debu tanah yang bersih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya adalah kondisi yang memperbolehkan tahammum dan proses atau tata cara tahammum. Kondisi yang memperbolehkan tahammum itu seperti tidak menemukan air, tidak dapat menggunakan air, takut akan bahaya jika menggunakan air, dan ketika air itu terbatas ataupun jauh dan perjalanannya itu sulit. Nah, proses atau tata cara tahammumnya yaitu niat, mengusap tanah, menepuk wajah dan tangan. Setelah menepuk tangan pada tanah, usapkan tangan ke bawah wajah, kemudian ke tangan seperti wudhu. Nah, tidak memerlukan air karena tahammum hanya dapat dilakukan ketika air tidak tersedia atau sulit digunakan. Ada juga nih hadis-hadis yang menjelaskan tentang tahammum, seperti dari Aisyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menemukan air untuk berwudu, beliau melakukan tahammum. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis yang kedua dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu seorang di antara kalian tidak mendapati air, maka hendaklah ia bertahammum dengan debu tanah yang bersih. Hadis riwayat Muslim. Next, ada hukum dan keabsahan tahammum. Nah, hukum dan keabsahan tahammum ini ada 3. Yang pertama itu ada sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, tidak menggantikan wudhu atau ghusl secara mutlak kecuali dalam kondisi darurat atau memungkinkan menggunakan air. Yang ketiga, tahammum tidak sah untuk sholat setelah berhubungan badan atau haid tanpa melakukan ghusl. Kemudian, keutamaan dan hikmah dari tahammum ini yaitu memudahkan umat Islam dalam kondisi sulit, mengajarkan ketergantungan kepada Allah dalam segala keadaan, dan sebagai cara Allah untuk memberikan kemudahan kepada umatnya dalam menjalankan ibadah meskipun dalam kesulitan apapun. Nah, tidak hanya wudhu dengan air kita bisa batal, tetapi pembatalan tahammum juga ada nih, dan ketentuannya juga ada. Nah, ketentuan dan pembatalan tahammum itu seperti contohnya kita sudah mendapatkan air atau terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti buang air besar, buang air kecil, atau tidur yang nyenyak. Nah, ketentuannya adalah tahammum hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Jika tidak darurat, kita tidak perlu menggunakan tahammum. Nah, jadi kesimpulan dari al-tahammum ini adalah jalannya alternatif bersuci ketika air tidak ada atau sulit digunakan. Nah, berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis, tahammum memberikan kelonggaran bagi umat muslim untuk tetap mendapatkan atau tetap menjalankan ibadah, khususnya sholat, meskipun dalam kondisi sulit. Proses tahammum ini harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memastikan sahnya ibadah tersebut. Nah, selanjutnya kita saatnya kuis nih. Kita pencet start. Ada aturan mainnya nih. Yang pertama ada jawab pertanyaan, yang kedua tidak boleh mencontek, dan yang ketiga menangkan kuis. Kita next. Pertanyaan pertama, apa hukum melakukan tahammum menurut ajaran Islam? A. Wajib, B. Haram, C. Sunnah, dan D. Makruh. Jawabannya adalah wajib. Kita pencet wajib. Wow, jawaban Anda benar. Next. Pertanyaan kedua, apa yang digunakan dalam tahammum? A. Air, B. Debu dan air, C. Sunnah, dan D. Makruh. Jawabannya adalah D. Debu dan air. Mantap. Oke, next. Pertanyaan ketiga, apa yang harus disapu saat tahammum? Apa ya? A. Wajah saja, B. Hanya tangan, C. Seluruh tubuh, D. Wajah dan tangan hingga pergelangan. D sepertinya teman-teman. Wajah dan tangan hingga pergelangan. Good job, keren banget. Oke, terima kasih sudah bermain. Saya harap Anda bersenang-senang dan mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Thank you. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.